Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Al-Mashhur sering menyoroti permasalahan yang ada di kota Bogor maupun Kabupaten Bogor perihal kemungkaran seperti penjualan minuman beralkohol, prostitusi online maupun offline, dan penjualan obat-obatan golongan G. Nah, dengan adanya penjualan atau prostitusi yang ada di kota maupun di Kabupaten Bogor, ini sangat jelas dampak-dampaknya. Maka dari itu, saya lebih menyuarakan perihal tersebut karena saya melihat ke depan pemuda atau pemudi yang akan meneruskan bangsa ini dirusak dengan hal-hal tersebut. Dan saya sudah menyuarakan perihal ini ke pemerintah. Saya sudah ke anggota dewan sebagai legislatif yang katanya sebagai pengawas. Dan saya juga melayangkan surat kepada wali kota, tapi sampai saat ini tidak ada jawaban. Saya ke Satpol PP, audiensi kepada Satpol PP, menjabarkan perihal yang ada di kota Bogor nih. Belum ada tindakan nyata dari aparat yang berwajib. Ini sungguh sayang, kenapa pemerintah yang digaji oleh rakyat tidak menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Ada apa di balik ini semua? Apakah pemerintah ini lebih mementingkan investor dibandingkan dampak yang ada di masyarakat? Kalau kita lihat dalam aturan di kota Bogor, perwali masalah minuman beralkohol, itu jelas dalam perwali 121 tahun 2022. Itu dijelaskan tentang penjualan minuman beralkohol. Dan yang mana isinya itu sudah sangat gamblang, jelas, tetapi tidak dijalankan dengan baik oleh Satpol PP. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat sendiri ketika ada Satpol PP turun untuk menertibkan penjualan atau menertibkan yang menjual minuman beralkohol. Ketika didatangi oleh Satpol PP, dan penjual tersebut mengeluarkan surat OSS, itu Satpol PP mundur. Kalau kita lihat lagi kembali perihal ini, perizinan semuanya itu dari daerah sampai pusat itu tidak boleh bertentangan. Dalam bentuk aturan itu dari daerah sampai pusat itu tidak boleh bertentangan. Kok ini sangat beda ketika kita bertanya kepada Satpol PP, itu urusan pusat, masalah perizinan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Sebab di dalam aturan tersebut, dalam perwali tersebut, itu jelas dalam pasal 22 dijelaskan tidak boleh dekat sekolah, rumah sakit, rumah ibadah. Tapi fakta yang ada, kafe-kafe yang sekarang ini beroperasi itu dekat kok. Dekat rumah sakit ada, dekat sekolahan ada. Kok dibiarkan? Dan nggak sampai di situ, diperjelas lagi di situ. Ketika ada orang memiliki SKPLA, kafe-kafe yang mempunyai SKPLA, surat keterangan penjualan langsung golongan A, itu dengan pede, dengan bangga mengeluarkan surat tersebut. Tetapi
surat tersebut ini kok dengan mudah dikeluarkan? Kalau kita lihat dalam aturan yang memiliki surat keterangan penjualan langsung itu harus melapor kepada wali kota 3 bulan sekali. Itu jelas dalam aturannya. Nah, berarti wali kota memegang kafe-kafe yang memiliki izin, tapi fakta di lapangan Satpol PP mengatakan saya tidak tahu. Ini sangat riskan, makanya saya mengatakan ketika saya berbicara kepada Satpol PP, anggota Dewan Komisi 1 bagian hukum, ketika saya paparkan, saya bertanya kepada anggota Dewan, saya bertanya kepada Satpol PP, mereka menjawab itu urusan pusat. Ketika itu benar urusan pusat, untuk apa ada dinas-dinas di daerah? Ini yang harus digarisbawahi oleh pemerintah, oleh masyarakat, sebab ini sangat berbahaya. Tawuran, geng motor, rata-rata itu semuanya pengaruh dari minuman beralkohol. Ketika dia sadar, tidak akan berani mereka turun ke jalan untuk melakukan tindakan yang tidak menyenangkan atau yang melanggar hukum. Ketika masyarakat kompak di BNR contohnya, di BNR itu ada kota dan kabupaten perbatasan, dan masyarakat menemukan distributor penjualan obat-obatan. Yang sangat disayangkan, dilindungi atau di backup oleh oknum aparat yang berpangkat kalong. Dengan bangganya mereka membackup tersebut. Dan ini saya mengatakan hal ini bisa dikatakan masyarakat sudah mulai hilang kepercayaan kepada penegak hukum. Masyarakat turun karena sadar penyakit atau yang menjual obat-obatan akan merusak anak-anaknya. Mereka turun untuk menghentikan, tetapi faktanya dilindungi oleh aparat. Yang saat ini lagi ramai seperti tramadol, ya, itu yang sering yang dijualkan, dan dia distributor. Membahas prostitusi offline maupun online di Kota Bogor, di kabupaten itu sudah mulai merambat, mulai banyak. Khususnya itu ada di kos-kosan. Dia sudah masuk perkara ini menjualkan diri. Kita balik lagi ke aturan, regulasi yang ada yang berlaku. Di Kota Bogor jelas dalam Perda itu diperjelaskan dengan sangat jelas, tidak boleh dijadikan indekos perbuatan asusila. Itu jelas dalam Perda, dan itu saya laporkan juga kepada Satpol PP, dan Satpol PP turun ke lokasi dan menyaksikan tempat tersebut jelas dijadikan tempat prostitusi, berkedok kos-kosan. Dan lebih dahsyatnya lagi, kos-kosan itu bisa disewa dengan hitungan jam. Dan selain kos-kosan juga ada penginapan-penginapan dijadikan tempat prostitusi. Saya kasih contoh sedikit. Itu ada nama Kos Asri. Kos Asri itu di tahun 2022 H-1 sebelum Lebaran. Jadi posisinya di bulan Ramadan terjadi pembunuhan. Setelah dari situ diusut oleh kepolisian, 2 minggu kemudian tertangkaplah pelakunya. Nah, ketika di BAP oleh kepolisian, itu jelas
Pelaku itu mengatakan berawal dari dia memesan lewat aplikasi hijau untuk bersenang-senang, yang akhirnya pembunuhan. Nah, itu bisa kita lihat, kita bisa minta resumnya atau kita minta penjelasannya kepada Polresta Bogor. Itu sudah jelas semuanya, di berita sudah ada. Kenapa Satpol PP diam? Tidak ada penyegelan dari aparat yang berwenang, yang mana tiba-tiba dari kos asri berubah menjadi kos premium. Setelah ada perubahan, saya pribadi cek langsung dan masuk ke tempat tersebut untuk membuktikan. Dan hasilnya jelas ada. Dan itu saya laporkan kepada Komisi 1. Saya laporkan ke Satpol PP. Tapi sampai saat ini, detik ini, tidak ada tindakan nyata dari aparat yang berwenang. Harapan saya, kota sama kabupaten harus bersinergi. Jangan ketika kita melaporkan kepada kota, oh itu urusan beda wilayah, urusan kabupaten. Ketika kita bicara ke kabupaten, itu urusan kota. Jadi ini harus bersinergi, karena ketika ada yang jualan di kabupaten, korbannya di kota. Begitu juga kebalikan, yang jual di kota, korban kabupaten. Jadi harus bersinergi kota sama kabupaten. Dalam aturan, dalam regulasi semuanya ada. Akan tetapi kalau kita melihat banyak aparat atau pemerintah yang berwenang tidak mengambil sikap dengan tegas seperti itu. Ini yang harus digarisbawahi oleh masyarakat agar kita berani bersuara. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Dan harapan dari saya agar pemerintah, penegak perda, penegak perwali, penegak perbub agar bergerak sesuai aturan dan tindakan nyata di lapangan, agar masyarakat terbangun kembali kepercayaan terhadap aparat-aparat yang berwenang. Aturan dibuat itu untuk keselarasan bermasyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.